Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Nasfa Ananda di sini sebagai moderator dari kelompok 8 dengan judul Paradigma Administrasi Publik. Oh, ini masih di slide. Anggotanya boleh perkenalan diri. Hijau kiri. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nur Azizah. Baik, kita syarat. Perkenalkan, nama saya Hafiz Fajar Ramadan. Oke, terima kasih kelompok 8. Boleh dilanjut pemateriannya. Next. Next. Ya. Eh, apa itu paradigma? Paradigma di sini berarti pandangan atau standar disiplin ilmu yang dilihat dari fokus dan lokusnya. Menurut Thomas Kuhn, suatu landasan berpikir, konsep dasar dan juga landasan berpikir yang dipakai atau dianut sebagai model ataupun konsep dasar para ilmuwan dalam melakukan studinya. Boleh di next? Di sini ada paradigma satu dikotomi politik, itu di tahun 1900 sampai 1926. Nah, fokus paradigma satu ini pemisahan urusan politik dari urusan administrasi dalam fungsi pokok pemerintahan. Menurut Goodnow, politik harus membuat kebijaksanaan atau melahirkan apa yang diinginkan negara, sedangkan administrasi adalah hal yang harus berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Boleh dilanjut? Nah, studi kasus paradigma satu ini eh ada di contohnya itu lagi Pilpres tahun 2019 ya. Di sini analisis kasusnya ada dari dikotomi politik. Kubu 101 ini Jokowi sama Maruf Amin diasosiasikan dengan progresivitas pengembangan infrastruktur dan narasi inklusivitas. Pendukungnya mayoritas berasal dari kalangan nasionalis, urban, dan sebagian besar pendukung minoritas agama. Terus di kubu 02, itu Prabowo dan Sandiaga Uno, diasosiasikan dengan konservatisme, kritik terhadap pemerintah, dan narasi perubahan. Basis pendukungnya kuat di kalangan Muslim konservatif, pedesaan, dan kelompok yang merasa ter, terma- termarginalkan oleh kebijakan pemerintah. Terus isu yang mencerminkan dikotomi itu ada satu, agama melawan nasionalisme. Sentimen agama digunakan sebagai alat politik seperti isu Islam melawan sekuler. Isu ini menciptakan segre- segregasi tajam antara kelompok agamis, konservatif, dan pendukung pluralisme. Terus kedua ada ekonomi, eh, perdebatan mengenai pendekatan pembangunan antara investasi besar Jokowi dan keberpihakan pada ekonomi rakyat. Itu Prabowo. Lalu ada kampanye media sosial, itu polarisasi diperarah oleh disinformasi, hoax, dan ujaran kebencian yang menyebar melalui media sosial. Boleh lanjut? Lalu yang ketiga ada dampak
dikotominya, yaitu polarisasi sosial. Terjadi perpecahan dalam komunitas dan keluarga akibat perbedaan pandangan politik. Yang kedua ada kerentanan demokrasi, fokus pada pertarungan dua kutub mengalihkan perhatian dari isu-isu substantif. Yang ketiga ada fragmentasi jangka panjang. Polarisasi ini berdampak pada hubungan antar kelompok masyarakat bahkan setelah pemilu selesai. Lalu ada next. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan paradigma 2 mengenai prinsip-prinsip administrasi mulai tahun 1927 sampai 1937. Prinsip-prinsip administrasi ini berkembang sehingga prinsipnya itu bersifat universal. Lalu awal mulanya itu dimulai dari buku yang dibuat oleh Willoughby yang berjudul Principle of Public Administration, di mana prinsip administrasi dapat diterapkan oleh administrator dan diterapkan dalam lingkungan administrasi tanpa memandang segala bentuk faktor lain seperti budaya, fungsi, lingkungan, situasi, dan lain sebagainya. Fokus dari prinsip-prinsip administrasi ini yaitu mengenai ilmu administrasi dan lokusnya itu di birokrasi pemerintah. Nah, eh, setelah berkembangnya prinsip-prinsip administrasi, prinsip yang diterapkan hingga saat ini yaitu menurut Gulick, Urwig dan Gulick yang ada 7. Pertama yaitu planning. Planning merupakan proses menentukan langkah dan metode apa yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan bersama. Di sini administrator dituntut untuk dapat merencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Lalu ada organizing, di mana administrator mengatur seluruh sumber daya untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas kerja. Lalu ada staffing, administrator melakukan pengelolaan tenaga kerja sesuai dengan keahlian dan bidangnya masing-masing. Lalu ada directing atau pengawasan. Di sini berfokus pada kepemimpinan dan pengarahan. Seorang administrator harus mampu memberikan arahan yang jelas. Next. Lalu ada coordinating. Coordinating ini kegiatan memastikan untuk semua tenaga atau semua administrator bekerja sama. Administrator harus mampu mengkoordinasikan berbagai aktivitas. Lalu ada reporting. Reporting ini merupakan kegiatan pelaporan yang mencakup penyampaian, perkembangan, kelancaran, hambatan, hingga suatu pekerjaan. Dalam reporting, seorang administrator melakukan pelaporan yang sejelas-jelasnya. Lalu terakhir ada budgeting. Budgeting merupakan penyusunan dan perencanaan pengelolaan uang, mulai dari uang masuk, uang keluar, dan penggunaan uang tersebut. Jadi kasus dari paradigma 2 mengenai prinsip-prinsip administrasi ini, contohnya yaitu pelayanan bea cukai. Pelayanan bea cukai di Indonesia itu masih kurang efektif dan berbelit-belit. Contohnya kayak eh, saat seseorang memiliki kesulitan melakukan proses impor barang, petugas bea cukai dianggap tidak kooperatif dan memberikan informasi yang tidak jelas. Pengusaha, pengusaha tersebut harus menunggu lama dan harus bolak-balik ke kantor bea cukai untuk menyelesaikan proses impor. Nah, seorang pengusaha di sini tuh setiap mau mengimpor tuh administrasinya diperrumit gitu, jadi berbelit-belit. Jadi hal ini mengakibatkan kerugian finansial bagi pengusaha tersebut. Ini tuh menunjukkan kurangnya salah satu prinsip administrasi yaitu pengawasan dan pengorganisasian yang efektif. Contoh lain atau kasus lain yaitu adanya abuse of power atau
kesewenang-wenangan kekuasaan sehingga ada satu kasus yaitu tumpang tindih dalam penerbitan sertifikat tanah milik warga dengan lahan hak guna usaha dari PT Dharma Pratama PDP. Nah, kenapa bisa ada tukang tumpang tindih gitu? Karena si apa ya yang memiliki kekuasaan tertinggi tersebut menghalalkan segala cara buat mengambil sertifikat tanah tersebut, sehingga sertifikat tanah warga dan lahan HGU PT DD DDP terjadi di HGU nomor 503 dan 499 di Desa Karya Mulya. Nah, kasus ini tuh menunjukkan berarti betapa mudahnya seorang itu yang memiliki kekuasaan bertindak sewenang-wenang. Nah, untuk menghadapi kasus-kasus tersebut, maka solusi yang dapat dilakukan yaitu harus ditingkatkannya controlling atau pengawasan dan pengorganisasian yang tepat. Menurut Pedihan, terdapat 5 motif untuk pengawasan, yaitu kebijaksanaan, koordinasi kualitas keuangan, serta perlindungan hukum. Tindak lanjut dari banyaknya kasus-kasus penyimpangan dari prinsip-prinsip ini, sehingga dibuatkannya Pemerintah Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan rincian fasilitas, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan seluruh sumber daya ataupun tenaga kerja yang ada di daerah tersebut. Jadi prinsip-prinsip ini tuh ditegaskan untuk administrator supaya bisa menjalankan tugas secara profesional dan sebaik-baiknya. Mulai dari pembangunan, pelayanan publik, birokrasi, serta pembuatan kebijakan untuk publik. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Paradigma selanjutnya, paradigma 3, yakni administrasi publik sebagai ilmu politik. Menurut Mr. Mas, pemisahan antara administrasi dan politik tidaklah realistis. Sedangkan menurut Gosnell, bahwa administrasi publik seharusnya berpusat di birokrasi pemerintah. Pernyataan tersebut hadir karena adanya kritikan-kritikan yang merujuk terhadap paradigma klasik abad 19-an. Nah, selain itu ada pula kritikan bahwa administrasi publik tidaklah seharusnya berprinsip universal karena administrasi publik itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya keputusan rasional. Oleh karena itu, menurut Herbert Simon, kedua hal tersebut antara administrasi publik dan ilmu politik tidaklah harus dipisahkan, begitupun dengan prinsip administrasi publik yang universal. Dengan demikian, karena banyaknya kritikan-kritikan tersebut, maka lokus administrasi publik pun kembali kepada induknya, yakni ilmu politik. Hal ini pun sesuai dengan pernyataan Wisma Paris 1948 yang menyatakan bahwa ilmu politik itu terbagi menjadi 4 bagian. Salah satu bagiannya itu administrasi. Hal ini pun menegaskan kembali bahwa administrasi publik itu termasuk bagian ilmu politik karena administrasi publik berperan penting dalam proses politik, salah satunya pembuatan keputusan kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat. Next. Selanjutnya ada studi kasus mengenai paradigma administrasi publik sebagai ilmu politik. Yang pertama, pada periode 1951 sampai 1955, Indonesia mengandung sistem demokrasi parlementer sesuai Undang-Undang Dasar RIS. Pada masa itu,
sistem multipartai berkembang pesat karena adanya maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 19 1945 yang membebaskan masyarakatnya untuk mendirikan partai-partai sesuai aspirasi mereka. Bahkan pada masa itu eh, pemilihan dilakukan secara demokratis sehingga partai-partai banyak yang berlomba-lomba untuk menempati posisi penting di pemerintah. Hal ini menciptakan dinamika politik baru terhadap cara kerja birokrasi yang dimana birokrasi itu menjalankan tugas secara administratif, namun karena adanya hal ini, birokrasi menjadi tempat eh, untuk mendapatkan kekuasaan politik. Hal ini berhubungan dengan paradigma administrasi publik sebagai ilmu politik karena administrasi publik tidak hanya berperan dalam efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, namun telah dipengaruhi politik, kekuasaan, dan ideologi negara. Selanjutnya, studi kasus selanjutnya yaitu adanya partisipasi atau keterlibatan militer terhadap hasil konferensi meja bunder, yang dimana militer itu memiliki tugas sebagai alat pertahanan negara. Namun negara militer berpartisipasi dalam politik, yaitu dengan menolak hasil konferensi meja bunder, maka tugasnya pun berubah menjadi pembuatan kebijakan dan penjaga keamanan. Dari dua studi kasus ini menjelaskan bahwa peran administrasi publik tidak hanya sebagai administratif, tapi telah dipengaruhi oleh aspek politik. Selanjutnya, menurut Wiley, pada tahun 1962, administrasi publik tidak lagi menjadi bagian ilmu politik. Hal ini terbukti pada rapat tahunan ASPA sampai 1967. Hal ini juga disebabkan karena fokus politik mulai berubah menjadi fokusnya itu kekuasaan dan perilaku politik, sedangkan administrasi publik itu fokusnya kepada kebijakan, efektivitas birokrasi dan pelayanan publik. Di balik itu, menurut Islami bahwa fokus administrasi publik pun telah berkurang karena yang pada awalnya administrasi publik dan ilmu politik itu saling berkaitan erat karena pengolahan pemerintah. Namun seiring berjalannya zaman, administrasi publik pun bergeser fokusnya menjadi ke aspek teknis atau manajemen publik. Terima kasih kelompok 8 atas pemaparannya. Teman-teman, kalau ada yang bingung atau mau ditanyain, boleh ditanyain ya. Kalau nggak ada yang nanya, presentasinya kita tutup aja. Oke, yaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Kelompok 9 mau presentasi sekarang atau gimana? Mas, adakah anggota kelompok 9 atau 10? Kelompok 9 katanya mau sekarang aja. Feb. Oke, kita link baru ya. Sisa 2 menit soalnya.